Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Saya Haji. Kali ini kita akan bahas bersama-sama tutorial tentang buat denah ya atau floor plan ya seperti ini dengan hanya menggunakan SketchUp dan Layout. Layout itu aplikasi dari SketchUp ya, dari SketchUp. Nah, kita akan membuat denah seperti ini ya. Denah berwarna dengan beberapa notasi interior seperti ya, misal dapur, kemudian kamar tidur, toilet dan sebagainya. Jadi tujuan kita di sini adalah membuat sebuah denah yang informatif tapi tidak terlalu banyak notasi ya, supaya tidak terlalu mengganggu ya dan tidak terlalu distract dan lebih berwarna ya, berbeda dengan denah bawaan dari AutoCAD ya, yang biasa kita sering pakai. Itu kan biasanya hitam putih ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Ini standar ya dari AutoCAD biasa yang kita biasa pakai, berbeda dengan yang kita akan buat hari ini. Untuk denah yang kita akan buat lebih informatif ya, seperti ada notasi pembeda antara lantai, kemudian antara ruang juga kita bisa bedakan ya, sehingga informasi yang klien atau calon klien dapat bisa lebih mengena gitu ya, daripada gambar hitam putih seperti ini. Walaupun ini tidak salah ya, tidak ada yang salah dengan denah seperti ini, hanya saja kita ingin membuat sesuatu yang lebih menarik ya, sehingga bisa meningkatkan tingkat closing kita terhadap project yang sedang kita kerjakan atau sedang kita bincang. Oke, langsung saja ya. Jadi kita membuat suatu denah hanya dengan menggunakan SketchUp ya, tanpa menggunakan AutoCAD untuk awalnya ya, seperti biasa yang kita lakukan. Biasa kita draft denahnya dulu di AutoCAD, kemudian kita import ke SketchUp, dan kita percantik di SketchUp dan kita tambahkan notasi di Layout. Tapi kali ini kita akan hanya mengandalkan software SketchUp dan Layout saja. Jadi untuk tahap pertama, di sini saya membuat suatu denah dengan hanya menggunakan as bangunannya saja. Jadi kita hanya menggunakan as seperti ini. Untuk ruang-ruangnya kita hanya menggunakan as seperti ini ya. Kemudian tahap berikutnya adalah kita membuat ketebalan dinding dari bangunan kita. Oke, kita akan coba untuk lantai pertama ya. Kita grup dulu. Biasakan kita grup ya, jadi kita pas proses editing lebih enak. Nah, misal untuk lantai 1. Untuk lantai 1 kita akan membuat ketebalan dinding untuk semua ruangan dan satu bangunannya. Untuk standar ketebalan dinding yang bisa kita pakai adalah 15. Jadi di sini saya akan menggunakan tools offset. Saya pilih semua, kemudian saya hilangkan untuk area dalam, kemudian saya offset ya 15 cm seperti ini. Kemudian untuk bagian dinding dalam kita tidak bisa menggunakan offset biasa ya, kita harus ada 2 tahap offset seperti ini ya, 0,75, kemudian 0,75 lagi seperti ini ya, sehingga kita mempunyai ketebalan 15 cm. Tapi ada cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan plugin yang namanya adalah double line ya. Teman-teman bisa dapatkan di ini ya, extension manager atau extension warehouse di sini ya. Teman-teman tinggal masukkan aja double line ya, seperti ini. Nah, di sini akan keluar ya toolsnya double line. Nanti teman-teman tinggal sign in ya, maksudnya login dulu, kemudian teman-teman tinggal download saja double line ya. Oke.
Sebelum menggunakan double line, teman-teman perlu setting dulu ya. Center, oke. Kemudian draw axis off, capsnya kita bisa on ya. Kemudian draw base nya kita off. Kemudian ketebalan 15 cm dan ketinggian 0 cm seperti ini. Oke, setelah selesai, teman-teman bisa pilih ya yang ini. Create double line ya. Dan teman-teman tinggal klik ya. Seperti ini. Jadi teman-teman pilih yang ini ya. Kemudian teman-teman bisa klik dan klik endpoint-nya, kemudian arahkan bebas dan enter. Nanti dia otomatis membuat 2 garis ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan shortcut ya. Saya sudah input shortcutnya dengan menggunakan Ctrl D ya. Teman-teman bisa masuk Windows, kemudian Preference, shortcut di sini ya. Teman-teman bisa add sendiri. Di sini saya menggunakan Ctrl D supaya mempercepat kinerja saya. Seperti ini. Kemudian kita bisa tutup ya semua ruangan yang ada garis double ya, seperti ini. Nah, oke. Ini sudah selesai. Jadi kita sudah memisahkan ruang-ruang yang ada di denah ini ya, seperti ini. Kita sudah pisahkan. Kemudian, nah, sebelum kita bisa menggunakannya, di sini biasanya ada beberapa error yang harus kita perbaiki. Seperti di sini masih overlap ya, jadi garis double ini masih belum menyatu dengan ininya kita, floor plan kita yang di awal. Jadi teman-teman yang perlu harus lakukan adalah klik ya, pilih semua, kemudian klik kanan, intersect with selection. Nah, nanti otomatis dia sudah menjadi satu ya, satu kesatuan, dan kita bisa memilih mesh yang ada di dalam sini tanpa ada kebocoran di area dinding seperti tadinya, seperti ini ya. Ini sebelum kita intersect ya, kemudian kita tinggal perbaiki menggunakan select all, kemudian klik kanan, kemudian intersect with selection. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa warnai ya, atau kita bisa membuat denah lantai 2 ini seperti yang lantai 1, memberikan ketebalan ya pada dindingnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa memberi material atau kita bisa menambahkan sedikit detail seperti tangga ya. Di sini ada area tangga ya, untuk kusen segala macam itu nanti agak di akhir ya. Jadi kita bisa menambahkan dulu untuk detail-detail, kemudian kita bisa menambahkan materialnya. Oke, untuk material kita bisa pick ya di material selection kita di sini, atau kita bisa menggunakan iconnya di sini ya, paint bucket. Kemudian teman-teman bisa memberikan warna ya, seperti ini. Misal ada teras, kemudian teras belakang, kemudian mungkin ada material keramik ya, seperti ini. Nah, untuk material ini bebas ya teman-teman ya, teman-teman bisa search di Google atau di beberapa website penyedia tekstur ya. Nah, ada satu tools lagi yang saya ingin kenalkan ya ke teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, di sini ada namanya Texture Tools ya. Jadi ini fungsinya sangat memudahkan kita ya, ketika kita ingin merotate sebuah tekstur. Misal di sini kita ingin merotate sebuah tekstur ini 90 derajat ya. Jadi kita cukup klik satu icon ya di sebelah kiri, paling kiri, kemudian masukkan derajatnya, kita ingin merotate berapa derajat, kemudian dengan OK. Sebenarnya ini kalau manual pun tidak ada masalah ya, kita tinggal select face-nya, kemudian klik kanan, kemudian masuk ke texture, kemudian position, dan nanti kita rotate manual ya, seperti ini. Kita manual seperti ini ya, tapi kan stepnya jadi panjang ya, berbeda kalau kita menggunakan texture tools tadi. Jadi satu kali klik, masukkan derajatnya, oke, kita
udah langsung bisa rotate tekstur. Untuk yang lain materialnya kita juga bisa menambahkan ya, seperti ini ada kolam ya, ada kolam, sedikit kolam di sini. Kemudian kita bisa tambahkan decking ya, sedikit di sini. Kita bisa tekstur rotate ya. Jadi saya cukup 2 kali klik ya, klik dia langsung rotate sendiri ya, beda dengan yang cara tadi. Kita harus pilih dulu position, kita harus ya seperti itulah ya, jadi lebih memudahkan kita. Misalnya juga kita kasih input. Oke, di sini area kamar mandi ya, oke, kita bisa seperti ini. Nah, kemudian kita akan mewarnai dinding ini menggunakan warna yang agak gelap ya, jadi untuk notasi dinding lebih kelihatan ya, seperti ini. Di sini saya menggunakan warna abu-abu gelap ya. Jadi teman-teman bisa select seperti ini ya, atau lebih cepatnya teman-teman bisa pilih warna yang akan kita aplikasikan, kemudian tahan tombol shift, kemudian klik satu bidang yang kita ingin warnai. Oke, jadi semua warna yang sama dengan warna yang bidang yang kita klik ya, dia akan berubah menjadi warna yang akan kita aplikasikan dengan menggunakan tombol shift plus kombinasi paint bucket. Oke, kita contohkan sekali lagi. Kita udah pilih paint bucket tools, kemudian kita tinggal tekan tombol shift dan kita klik base yang akan kita ubah warnanya. Nah, ini kita udah punya basicnya ya. Kemudian untuk lantai 2 kita bisa aplikasikan. Nah, kira-kira nanti jadinya seperti ini ya. Ini yang udah saya lengkapi ya, seperti ada notasi tangga gitu kan. Kemudian di sini juga udah saya agak detailkan ya. Nah, di sini belum ada detailnya sedikit. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit detailnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya beri sedikit material supaya membedakan ya. Di sini ada material void ya. Jadi saya material yang warnanya agak terang. Nah, di sini ya, teman-teman juga bisa menggunakan opacity untuk membuat warnanya lebih mudah lagi ya di sini. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan notasi berupa blok ya, blok seperti notasi pintu, notasi interior, kemudian notasi-notasi yang bisa membantu kita ya untuk membuat visualisasi dari denah ini lebih menarik. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman aplikasikan. Jadi di sini kita akan coba copy ya, saya bandingkan dengan yang sudah saya selesaikan tadi. Nah, di sini ada beberapa blok ya. Nah, seperti ini. Misal untuk ini kita anggap ini blok notasi untuk lemari ya. Ini saya bikin manual ya, ini sangat mudah sekali seperti ini ya, rectangle biasa. Tapi untuk memudahkan kita buat notasi untuk pintu dulu, karena itu akan mendeterminasikan posisi interior kita nantinya. Nah, kita misal harus punya blok pintu ya, ini saya bikin manual ya di SketchUp. Jadi ya simple banget ya bloknya. Jadi misal saya punya pintu lebar 80 ya, jadi saya buat rectangle dulu 80 kali 15 untuk ketebalan pintu ya. Kemudian saya berikan ketebalan untuk kusen, dan kemudian saya beri ketebalan untuk daun pintu. Untuk terakhir saya perlu rotate ya, seperti ini, dan berikan sedikit curve ya di sini. Nah, seperti ini. Dan kemudian saya reverse ya, karena face-nya masih kebalik ya. Kita klik kanan, kemudian reverse, kemudian saya group atau komponen ya, karena identik ya nanti ya, banyak kita ubah menjadi komponen seperti ini. Nah, ini simple ya. Jadi kita bisa bikin sendiri untuk yang ini. Area kamar mandi, kemudian ada area untuk kamar tidur. Di sini kita bisa tambahkan
utama ya, seperti ini ya. Jadi intinya kita posisikan di mana itu pintu dulu ya. Setelah ini selesai, kita bisa mengatur untuk interior di dalamnya. Seperti tadi ya, lemari. Mari kita mudah saja kita menggunakan rectangle ya, misal 180 ke 60, kita push 10 cm. Nah, kenapa saya push ya sedikit ya, supaya kita memunculkan sedikit area shadow di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikannya di sini ya, ada shadow yang di dalam SketchUp-nya. Nah, saya gunakan sedikit ya, dan kita bisa kasih notasi seperti ini. Dan kita bisa group juga ya, supaya memudahkan kita pas editing. Nah, ini mungkin saya hide dulu. Oke. Ini untuk yang simple ya. Tapi untuk misal seperti ini, notasi-notasi misal bed ya, ada pohon, kemudian misal ada kompor, kitchen sink, kemudian mobil, motor. Nah, ini kita tidak harus membuat sendiri ya. Kita bisa masuk ke Google Warehouse, bukan, maksud saya SketchUp Warehouse ya di sini ya, 3D Warehouse. Kemudian kita masukkan kata kunci yang akan kita pakai, misal 2D cars. Nah, kita harus pasangkan ini ya, 2D ya, supaya nanti yang muncul bukan mobil-mobil macam seperti ini. Nah, ini 3D ya. Kalau 3D pasti akan berat ya untuk SketchUp kita. Jadi kita hanya membutuhkan 2D-nya saja. Seperti ini. Kita pilih ke models ya. Nah, di sini nanti banyak nih keluar seperti ini. Nah, kita mungkin bisa, ini mobil cukup bagus ya, kita download. Kemudian kita tempatkan di sini ya. Untuk skalanya juga kadang ada yang sudah sesuai, kadang ada yang masih skalanya inci ya, itu harus kita resize. Nah, ini udah cukup sesuai, kita bisa exploit ya untuk memisahkan. Nah, kita bisa tempatkan ya, misalnya di sini. Ini perkiraan aja ya, kira-kira. Jadi teman-teman nanti bisa susun lebih rapih lagi. Misal untuk motor kita tempatkan di area sini. Nah, kita juga perlu angkat sedikit ya, karena face-nya ini overlap ya. Kita angkat sedikit, misal 10 cm. Ini juga kita bisa membuat sedikit ada efek bayangan ya di sini ya. Dan kita bisa menghindari efek overlap ya di sini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan ya untuk aksesoris lain-lainnya ya, seperti jendela. Nah, ini jendela sangat mudah ya untuk dibuat ya. Kita tinggal membuat misal 15 cm kali misal lebarnya 80 cm ya. Nah, seperti ini. Seperti tadi biasa, kita beri ketebalan lubusannya. Kemudian kita juga bisa beri notasi ya, misal seperti ini. Jadi nggak harus detail ya. Kalau mau detail teman-teman bisa tambahkan lagi di sini ya, misal untuk daun jendelanya. Kemudian teman-teman tambahkan lagi untuk kacanya ya. Nah, teman-teman bisa seperti ini, atau simple saja seperti yang saya buat seperti ini. Nah, karena ini hanya bersifat untuk pengajuan ya, misal untuk pengajuan atau untuk asistensi ya ke klien ya. Jadi tidak perlu sedetail mungkin, yang penting informatif. Jadi saya di sini hanya menggunakan notasi-notasi saja ya, tidak berupa gambar teknis. Selain mempercepat kita kerja ya, membuat tindak awalnya ini, nah itu tidak membuang banyak waktu ya. Ini bisa kita reverse ya, kemudian kita tempatkan di area mana yang kita akan rencanakan ya untuk adanya jendela, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa diwarna ya seperti tadi untuk membedakan antara tembok dan jendela itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah
melengkapi interior dan notasi-notasi yang mungkin diperlukan ya. Seperti di sini ada toilet, kemudian di sini ada pohon ya, beberapa teman-teman bisa masuk lagi ya ke 3D warehouse. Kemudian kita cari ya. Nah, ini ada beberapa ya, banyak sekali teman-teman bisa pakai. Jadi teman-teman bisa search saja di 3D warehouse. Jadi teman-teman nggak perlu buat ya. Ini juga udah ada yang misal ada warnanya ya, seperti ini. Nah, ini bisa mempercepat ya, mempercepat proses kita bekerja. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Oke. Nah, misal seperti ini ya, kita sudah melengkapi ya untuk notasi-notasi interior, kemudian untuk melengkapi yang bisa membuat kita semakin jelas ya di sini seperti ini. Nah, kemudian adalah kita harus membuat notasi-notasi yang overlapping ini. Kita harus push ya, atau kita harus move sedikit ya ke atas supaya overlapping ini kita bisa hilangkan. Nah, disini ada beberapa ya yang overlapping seperti pintu, kemudian jendela, dan ada beberapa yang lain ya yang masih overlap. Nah, tapi sebelum itu kita ingin menambahkan sedikit efek ya teman-teman. Di sini ada efek shadow di sini. Ya, ada efek bayangan ya sedikit. Nah, kita bisa membuat ya, mengaktifkan efek shadownya di sini, shadow atau ya, toggle di sini, show and hide shadow, atau teman-teman bisa masuk ke sini ya, shadow di sini. Di sini teman-teman bisa atur lagi. Ada beberapa opsi ya, seperti light and darknya ya. Sini. Oke. Tapi yang pertama adalah kita ingin membuat ada bayangan yang jatuh ke samping seperti ini ya. Nah, untuk mendapatkan efek seperti itu, nah kita tidak mungkin ketika dinding kita hanya flat ya di bawah seperti ini. Nah, kita perlu menambahkan sedikit ketinggian sehingga dinding kita bisa mengeluarkan bayangan yang ada di sekitarnya. Nah, caranya adalah teman-teman masuk di grupnya ini ya, kemudian teman-teman pilih grup area dinding, kemudian copy. Nah, setelah kita copy, kita paste ya, misal di sini. Nah, setelah tempatnya sesuai, oke, kita bisa push ya sedikit, bisa 50 cm seperti ini. Kemudian jangan lupa kita biasakan grup ya untuk memudahkan kita bekerja. Oke, nah ini sudah keluar ya teman-teman untuk bayangannya. Di sini ada beberapa opsi ya, seperti on ground. Nah, kalau on ground teman-teman bisa memunculkan efek di level 00 dari SketchUp. Tapi kalau ini kita matikan, tidak ada ya. Nah, jadi saya coba untuk nyalakan seperti ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa atur lagi ya untuk posisi. Kemudian sama ya, posisi juga. Di sini juga ada untuk mengatur gelap terangnya ya. Nah, seperti teman-teman mau memunculkan efek seperti apa bisa diatur di sini ya untuk gelap terangnya. Jadi saya ingin efeknya hanya sedikit ya, jadi tidak terlalu nampak ya, subtle aja sedikit seperti ini. Oke. Nah, langkah terakhir adalah memperbaiki notasi pintu ya. Otomatis kalau ada di sini tadi yang pintu kita udah flat ya, sini akan otomatis tertimbun ya atau tertumpuk. Nah, kita perlu koreksi lagi dengan cara move ya ke atas ya. Nah, ke atasnya sini sedikit di atas dari tembok yang kita buat tadi, misal 5 cm ya, seperti ini.
perhatikan pintu saya ini tidak mengeluarkan bayangan ya, berbeda dengan misalnya ini tembok ya. Nah, tembok mengeluarkan bayangan, tapi beberapa interior saya tidak mengeluarkan bayangan ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa atur dengan cara masuk ke entity info, kemudian di sini ya cast shadow. Nah, kalau teman-teman aktifkan cast shadow ya, teman-teman akan mendapatkan seperti ini, ada bayangannya. Jadi kalau pintu, misal saya kasih shadow ya, jadi di sini kesannya agak aneh ya. Nanti kesannya agak aneh, soalnya di sini saja yang pintu ini garis tidak mengeluarkan bayangan, jadi hanya keluar ya seperti ini. Dan ini ada jaraknya karena si notasi pintu dan lantai itu jaraknya lumayan, jadi ada baiknya kalau kita matikan shadownya dan kita hanya nyalakan yang perlu-perlu ya, misal seperti ini notasi ya. Ini bisa menambahkan sedikit efek kedalaman. Nah, ini oke ya, nggak masalah, kita bisa berikan notasi untuk bayangannya. Untuk mobil juga ya, bisa teman-teman tambahkan. Nah, ini bedanya ya, ini yang mengeluarkan bayangan, ini yang tidak mengeluarkan bayangan. Teman-teman bisa aktifkan di sini ya, cast shadow. Oke. Setelah ini selesai semua ya, teman-teman bisa langsung pindah ke layout untuk menambahkan notasi dimensi, kemudian notasi keterangan dan lain-lain. Karena ketika kita menambahkan notasi di sini ya, misalnya seperti ini, nah ini kurang bagus. Dan di sini sebenarnya kita bisa menambahkan dimensi ya, tapi nanti ketika kita ekspor, misalnya kita ekspor ya dengan JPG ya, kita simpan di desktop misal, folder kita tes ya menggunakan JPEG ya, tes ekspor, kemudian kita open. Nah, di sini sebenarnya udah keluar ya, tapi kalau kita zoom hasilnya akan pecah ya sedikit ya, karena ini memang JPEG ya, jadi kita mungkin akan naikkan resolusinya. Nah, ketika kita naikkan resolusinya, misalnya kita option ya, kemudian kita naikkan resolusinya jadi misal 4000, kita pengen gambarnya tajam gitu kan, kita naikkan ke 4000, dan kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita open lagi ya. Nah, ini gambarnya udah oke nih, udah tajam ya, tapi ketika kita masuk ke dimensinya jadi kecil ya, karena ini skalanya menggunakan pixel ya. Jadi untuk gambarnya udah tajam tapi dimensi malah jadi kecil. Jadi kita perlu menggunakan sketsa layout ya untuk menambahkan notasi seperti ukuran, keterangan dan lain-lain. Nah, sebelum itu teman-teman perlu balik lagi ya ke denah awal ya yang ini. Nah, teman-teman bisa ambil garis pinggirnya seperti ini. Ini nanti akan sangat memudahkan kita ketika kita menambahkan dimensi ke model kita. Sebagai contoh ya, ini saya yang lantai 1 saya copy ya, kita akan hide dulu. Nah, kemudian kita pasangkan ya di sini. Sebenarnya nggak akan kelihatan ya di sini ya. Nah, kalau untuk yang lantai 2 saya biarkan apa adanya ya. Nah, ini bisa saya hapus, kemudian saya save ya. Kemudian teman-teman oper ya ke SketchUp layout ya. Caranya bisa open layout ya seperti ini. Bisa open manual. Kemudian kita import. Oke, sebentar ya. Nah, di sini ya. Kita pakai
kita bisa import manual ya, seperti ini. Oke, nah, kita bisa import ya manual ya. Insert, kemudian kita masukkan untuk seperti ini ya, kita bisa masukkan, nanti dia otomatis masuk ya. Nah, di sini ya, oke, masuk SketchUp-nya. Nah, seperti ini. Otomatis masuk ya. Atau ada cara yang lebih mudah ya. Kita coba close. Terus kita jangan save. Kita ya. Oke, kita bisa save. Kemudian teman-teman masuk file, kemudian pilih send to layout. Nah, nanti langsung otomatis buka. Teman-teman tinggal pilih ya template kertas yang mau dipakai atau template yang teman-teman sudah siapkan dari awal. Di sini saya sudah menyiapkan satu template ya, yaitu cop ya, cop seperti ini ya biasa ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan cop ya. Ini teman-teman bisa buat manual ya di SketchUp layout, atau teman-teman bisa import dari AutoCAD ya, dari cop yang teman-teman sudah biasa pakai. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Sebenarnya bukan kosong, hanya penempatannya saja yang kurang pas. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan scene ya, seperti ini. Ya, teman-teman bisa nyimpan ya scene seperti ini ya. Coba teman-teman save. Nah, teman-teman di sini juga bisa memanggil lagi ya SketchUp-nya ya. Misal saya pengen ke scene 1 ya, nanti otomatis dia pindah ke scene 1 sesuai dengan SketchUp-nya kita ya. Jadi benar-benar sinkron ya antara SketchUp sama Google Layout-nya, SketchUp Layout. Misal kita pindah ke scene 2, nah otomatis pindah ya ke scene 2. Jadi kita coba pakai yang scene pertama. Di sini juga udah nyimpen ya, efek shadow-nya juga udah keluar di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa resize ya dengan dua cara. Yang pertama menggunakan scale. Di sini teman-teman bisa atur skalanya. Saya kecilkan jadi 1:100 ya, segini ya. Terlalu kecil, mungkin kita bisa tambahkan jadi 1:5. Nah, ini masih sedikit overlap ya kanan kirinya. Jadi hanya memisahkan sedikit ya. Atau dengan cara yang kedua adalah double klik ya. Nanti akan open SketchUp-nya, bisa kita scroll. Nah, di sini kita bisa atur untuk posisinya. Nah, bisa seperti ini. Atur manual ya. Kita bisa atur manual atau kita bisa menggunakan scale ya. Tadi klik kanan, kita pilih scale yang mau kita pakai. Nah, misal di sini kita nggak menemukan skala yang akan kita pakai, teman-teman bisa masuk ini ya, kalau nggak salah file, kemudian dokumen setup. Nah, di sini nanti ada scale. Oh, salah. Nanti masuk ke edit, kemudian reference. Nah, nanti di sini ada pilihan scale ya, atau skala. Nah, teman-teman bisa tambahkan sendiri yang misal 1 cm banding 85 cm. Kemudian add custom scale. Oke, nanti di sini akan langsung keluar ya 1:85 di sini ya. Coba bisa pilih. Nah, 1:85 ya, seperti ini ya. Oke, tapi kurang gede sedikit ya, jadi mungkin saya manual ya, double klik kemudian scroll sedikit ya ke atas. Oke,
Nah, untuk selanjutnya kita bisa menambahkan dimensi. Nah, di sini kita bisa memilih ya dimensi. Di sini ada dimension. Kemudian nanti di sini akan nyala ya dimension. Itu setup awalnya ya seperti ini di saya. Nah, teman-teman nanti bisa langsung tambahkan ya seperti ini. Nah, tadi kenapa saya tambahkan satu garis ya di ini, garis pinggir ini di tembok saya, itu adalah untuk memudahkan saya untuk menemukan titik tengah dari tembok yang horizontal ini. Soalnya kalau tidak ada ini ya, ini coba kita contohkan ya. Ini saya langsung ketemu ya 275. Ya, kita tidak perlu balik lagi ke dimension ya, kita cukup tinggal double klik aja di next ya, maksudnya di poin berikutnya, dan klik. Nah, jadi langsung mengikuti ya, seperti di AutoCAD ada yang namanya continuous ya, continuous dimension. Nah, ini efeknya sama saja, kita tinggal double klik, kemudian double klik. Nah, kita tutup dengan dimensi total. Kita juga bisa lakukan untuk horizontal ya seperti ini ya, klik, double klik, double klik. Tutup dengan dimensi total. Nah, di sini ada sedikit keluar ya karena dimensinya ini nggak cukup. Lalu kita bisa fix ya, atau kita bisa perbaiki dengan cara double klik seperti ini. Kita bisa pindahkan. Oke, jadi masuk lagi ya, lebih rapi. Kita bisa tambahkannya seperti ini. Untuk bagian kanan, double klik, double klik, seperti ini. Kita nggak perlu ukuran total lagi ya, soalnya di sana dia masih sudah ada. Nah, untuk ke lantai 2 saya tidak menambahkan garis pinggir ya, jadi sesuai as, garis as ya, saya tidak menambahkan garis as untuk pinggirnya. Nah, di sini akan mendapatkan suatu kesulitan ya. Oh, ini udah ada ya, saya cek lagi dan ceknya, ini udah ada. Ini kita coba kita hapus dulu ya. Tekan kita update. Nah, kita coba dimensi ulang ya. Nah, di sini kita nggak nemu nih teman-teman. Waduh, kemarin titik tengah ini. Wah, saya nggak punya referensi nih untuk garis titik tengah. Kalau saya ambil dari sini, dia nggak pas as ya. Nah, itu gunanya kita mengambil garis as ya. Jadi untuk di awal ini kita jangan hapus, tapi kita copy, kemudian kita membuat detail. Jadi yang pertama kita buat tetap masih ada ya, dan gunanya kita untuk mengambil ininya garis as. Atau teman-teman bisa, kalau rajin ya, bisa menambahkan kotak ya seperti ini ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, kita save ya, kita update. Nah, di sini udah muncul kotak ya. Nah, ketika muncul kotak ini, kita sudah bisa mencari midpoint-nya ya, jadi lebih mudah. Nah, ini udah ketemu nih midpoint-nya. Oke, tinggal kita klik. Ini udah kita ngikut as tadi ya, asnya kita sudah kembalikan, jadi muncul lagi. Nah, ini yang memudahkan kita ya. Nah, teman-teman juga bisa menyamakan ya untuk dimensi ukurannya dengan dimensi yang di samping dengan cara ini diarahkan ya, kemudian kita klik di sini, nanti ukuran panjangnya ya dari titik ini akan senada atau sama ya, setara di sini. Ini akan sejajar. Nah, kalau kita
nggak melakukan itu, nanti kita kadang-kadang panjangan atau kependekan ya. Jadi biar ukurannya senada ya. Bisa ya. Kalau kita misal miss ya double klik ini, kita nggak bisa double klik lagi nih, nggak bisa lanjut. Saya buat ulang ya di sini. Saya arahkan di dimensi yang sudah ada. Jadi nanti poinnya pas ya, nggak miss. Kadang-kadang jadi seperti ini ya, agak bergeser sedikit ya. Sebenarnya nggak masalah, cuma untuk mata-mata seperti saya ya yang biasa perfect, jadi sebaiknya sejajar atau rata ya. Nah ini juga kita nggak nemu ya garis tengahnya, kita bisa pakai cara tadi menambahkan as garis atau kita menambahkan rectangle seperti ini yang tadi di SketchUp-nya di area sebesar ya. Save, kita update. Nah udah keluar ya. Nah kalau udah keluar kotaknya ini, kita tinggal tarik seperti ini, otomatis kita dapat as tadi. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat denah yang informatif ya. Oh, mungkin kita bisa tambahkan sedikit ya teks ya di sini ya. Misal void. Nah, kalau ini terlalu besar, teman-teman tinggal select aja ya, kemudian masuk ke text style. Misalnya kita sesuaikan ukurannya. Ya, kalau kita ingin ini lebih jelas lagi, kita bisa pilih ya voidnya ini dulu atau teksnya dulu, kemudian kita beri warna. Nah, aktifkan di sini. Nanti dia otomatis feel-nya ini berubah ya. Di sini kita juga bisa ubah warnanya. Nah, cara klik untuk kolom warnanya ini dulu ya, dan kita baru pilih warnanya. Kita juga bisa menambahkan garis ya seperti ini. Nah kita juga bisa menambahkan keterangan seperti ini ya, gunakan label ya. Misal di sini kita kasih label service ya, atau cuci jemur. Ini kita tambahkan juga ruang tamu outdoor ya misalnya, seperti ini ya. Ini untuk yang metode yang lurus ya, tapi teman-teman juga kalau mau teman-teman bisa klik ya, kemudian drag. Jadi ya akan untuk kurva ya, bukan garis lagi. Tapi kalau teman-teman klik lepas ya dan arahkan, dia nanti otomatis berubah garis ya. Nah ini untuk denah yang standar ya, maksudnya untuk yang hanya keperluan presentasi, kemudian keperluan untuk pengajuan gitu kan, bukan merupakan gambar detail ya. Nanti kalau gambar detail kita bisa lebih mendetailkan lagi ya. Jadi nanti tentunya akan berupa mirip dengan AutoCAD. Nah tapi kalau udah mirip dengan AutoCAD ya lebih baik mending pakai AutoCAD ya. Jadi kalau lo gambar kerja lebih jelas di AutoCAD, karena Google Layout ini maksud saya SketchUp Layout ini lebih diperuntukkan untuk yang mengarah ke visual ya. Jadi di sini mungkin kita bisa tambahkan label ya. Teman-teman juga bisa menambahkan preset. Di sini ada beberapa preset ya. Di sini teman-teman bisa pilih scrapbooks ya. Nah, di sini ada beberapa preset yang bisa teman-teman pilih, misal key raw. Nah, di sini ada beberapa
apa, kita juga bisa pilih ya. Nah seperti ini ya, misal menggunakan label ya, saya tidak ingin menggunakan label yang ini, bisa pakai label yang ini, misal denah ya. Nah, 1 dan 2 dengan skalanya. Kalau ada, teman-teman bisa tambahkan di sini ya, misal 1:85 ya tadi ya, udah ngerti. Dan di sini ada beberapa notasi buat apa namanya, lebar ya, halaman lebar. Ini juga ada beberapa yang lain ya, seperti utara. Nah, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan ya, misal seperti ini, atau skala garis ya. Juga ada kolom bulit ya, bisa tambahkan ya. Masih tengah ya, jadi tinggal di kanan dan stretch seperti itu ya, untuk kalau mau lebih jelas lagi. Tapi untuk keperluan presentasi awal atau pengajuan itu nggak perlu ya, nggak perlu yang sangat detail sekali, karena itu akan malah mengganggu ya strip mata kita ya. Jadi yang kita ingin fokuskan, jadi cukup apa namanya, notasi-notasi yang perlu ya, seperti penataan interior itu yang paling krusial ya untuk seperti ini, terutama ketika kita dapat project dari developer ya. Jadi supaya klien atau calon customer itu tahu layout note nanti kira-kira jadinya seperti apa dan skala ruangnya itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang ada developer nakal yang misal ukurannya 275 tapi interiornya dikecilin. Nah jadi kamarnya kesannya luas gitu. Itu bisa mempengaruhi pikiran dari calon customer ya. Jadi dikiranya oh ruangnya masih luas kok kamar di sini, ukurannya sekian tapi masih bisa masuk meja, lemari segala macam gitu ya. Tapi itu jangan dilakukan ya, karena tidak baik ya. Itu bisa hitungannya menipu ya, menipu klien atau calon klien. Jadi sebaiknya apa adanya. Misal ukurannya tidak pas ya apa adanya ya, jadi tidak pas tidak pas. Jadi nanti interiornya yang disesuaikan, jangan ruangannya yang diakal ya. Oke teman-teman ya, jadi sekilas saja tadi ya. Oh iya, ada beberapa lagi ya tadi yang saya akan tegaskan lagi. Misal kita ada editing ya, misal kamar mandi ini kita akan kecilin misal 50 cm ya, seperti ini. Kemudian untuk editing kita juga ubah 50 cm. Untuk ininya kita stretch juga seperti ini. Ini kita tambahkan sedikit ya, kita geser ya, misalnya kita perlu geser ya, atau klien permintaannya mas itu warnanya tolong diganti gitu. Mbak tolong warnanya diperbaiki misal seperti ini, atau ini misal warnanya diganti ya jadi terang kamar mandi ya, ya. Oke, dan kita save. Nah di sini kita nggak perlu edit lagi ya teman-teman. Teman-teman cukup klik kanan di object SketchUp-nya dan update model reference. Otomatis di sini dia akan ikutin apa yang ada di SketchUp. Nah, begitu ya. Jadi langsung ikutin, langsung digeser. Dimensinya juga ya, langsung ikutin dan langsung digeser. Itu yang sangat memudahkan kita. Ketika ada revisi, kita tidak perlu mengerjakan dari awal lagi ya. Jadi kita cukup tinggal geser-geser sedikit, nanti otomatis di SketchUp layout kita ikut berubah juga. Oke. Mungkin di video kali ini kita cukupkan untuk materi denah layout ya, kita menggunakan SketchUp dan SketchUp layout. Oke, jadi kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tulis komentar di bawah. Kalau ada request tutorial teman-teman juga bisa komentar di bawah.
Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.